HP lu udah lemot dan ketinggalan zaman. Ya, mungkin udah saatnya lu upgrade ke HP terbaru, bos. Nah, buat ngebantu lu nyari HP baru yang keren-keren, gua berhasil sortir daftarnya mulai dari 1 jutaan. Yang pasti review jujur, belanja aman, semua dia Tecno. Link tokonya ada di deskripsi tuh. Oke, langsung aja. Nih, cek 5 HP terbaru Februari 2026 versi ya Tecno. Kita mulai dari nomor 5. Punya desain cakep ala HP flagship, Spark Go 3 nawarin bodi lebih tangguh dari Spark Go 2. Buat seri terbaru ini, Tecno ngasih kemampuan tahan banting 1,2 meter. Jadi kalau nggak sengaja jatuh dari kantong atau meja, HP-nya bakalan tetap aman. Gak cuma itu aja, bos. HP-nya juga udah ngantongin sertifikasi IP64, yang artinya HP ini udah tahan percikan air dan juga debu. By the way, layar 6,74 inchinya udah dibekalin refresh rate 120 Hz, tapi resolusinya masih sebatas HD+. Soal performa, lagi-lagi chipsetnya pakai Unisoc T7250, tapi sekarang memorinya nawarin 4/64 GB dan 4/128 GB. By the way, Tecno juga ngasih fitur penambah RAM 4 GB sampai fitur Freelink buat titik nol. Buat yang belum tahu nih, Freelink bisa lo andelin buat teleponan nggak pakai jaringan seluler atau WiFi. Tapi inget, jaraknya cuma 1,5 km dan harus aktifin Bluetooth. Oke, kalau lo tertarik sama Tecno Spark Go 3, HP-nya bisa dibeli lewat ya Tecno Store yang di Shopee dan Tokopedia. Mau kirim instan sampai COD juga bisa banget, bos. Link tokonya ada di deskripsi tuh. Yang keempat, punya desain keren yang namanya Aurora Vitality Aesthetic. Reno 15F 5G nawarin konsep kamera ala iPhone. Jadi walaupun harganya menengah, megang HP ini berasa kayak megang HP belasan juta, bos. Biar nggak kalah dari segi ketahanannya, Oppo juga ngasih rating IP68 dan IP69 tahan air. Yes, HP ini dijamin tahan air 1,5 meter selama 30 menit. Kalau dibandingin HP sekelasnya, performanya emang pakai chipset Snapdragon 6 Gen 1 yang agak kalah saing. Tapi untungnya, Oppo ngasih daya tarik lewat baterai badak 7000 mAh. Gak ketinggalan juga fast charging 80 Watt dalam paket pembelian. Buat kamera juga udah jernih dan stabil khas HP Oppo menengah. By the way, triple kamera belakang 50 MP dari HP ini pakai sensor utama Sony IMX882 dan OIS. Gak cuma menang desain, HP ini masih nawarin slot microSD yang udah jarang ditawarin HP mid-range. Nah, kalau lu kegoda buat punya Reno 15F 5G, HP-nya bisa disikat lewat ya Tecno Store yang di Shopee dan Tokopedia. Link tokonya ada di deskripsi tuh. Urutan ketiga, punya proteksi ekstrim IP69K sampai tahan jatuh 2,5 meter. Redmi Note 15 Pro Plus cocok buat lu yang orangnya ceroboh. Buat layar AMOLED 120 Hz seluas 6,83 inci, Xiaomi udah ngasih resolusi 1,5K yang super tajam. Terus layarnya udah pakai proteksi Gorilla Glass Victus 2 yang kokoh abis. Walaupun chipsetnya bukan yang paling powerful, seenggaknya Xiaomi sedikit ningkatin chipsetnya. Yes, kalau dulu chipsetnya pakai Snapdragon 7S Gen 3, sekarang chipsetnya pakai Snapdragon 7S Gen 4. Gak cuma itu doang, bos. Baterainya juga sekarang meningkat drastis jadi 6500 mAh, termasuk pembawaan fast charging 100 Watt. Buat resolusi kamera belakangnya masih 200 megapiksel. Cuma sayangnya sekarang lensa makronya udah nggak ada. Gimana? Menurut lu Redmi Note 15 Pro Plus worth it nggak nih? Komen di bawah. Kalau mau beli HP-nya langsung aja cek ya Tecno Store yang di Shopee dan Tokopedia. Link tokonya ada di deskripsi tuh.
Yang kedua, performa brutal, speaker sadis. Kelebihan itu bisa lo dapetin lewat Poco F8 Ultra. Ngebahas speakernya yang pakai Bose buatan Amerika. Kualitas suaranya jelas di atas rata-rata HP sekelasnya. Kalau dipakai buat dengerin musik, suara bass sampai detailnya bener-bener kayak pakai speaker mahal tapi ditaruh di HP. Ya kurang lebih kayak sound horeg berjalan, bos. Yang menarik juga dari Poco F8 Ultra, Poco ngasih varian denim blue yang teksturnya nyaman di tangan. Soal performanya, chipsetnya pakai Snapdragon 8 Elite Gen 5 yang auto mulus buat semua game berat. Sensor kameranya emang bukan Sony, Zeiss atau Leica, tapi menurut gua sensor OmniVision Light Fusion 950 termasuk lumayan cakep buat foto dan rekam video. Terus kamera belakangnya juga bisa rekam video sampai resolusi 8K. Cuma sayangnya kameranya punya sudut pandang cuma 102 derajat. Padahal Poco F7 dulu bisa sampai 120 derajat. HP ini emang belum resmi dijual di Indonesia. Tapi dari bocoran yang gue dapet, dia bakal meluncur di tanggal 4 Februari 2026. Berikut spek singkat dan estimasi harga Poco F8 Ultra. Well, I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut. Yang pertama nih, HP Samsung flagship emang selalu bikin ngiler. Nah, yang paling dinanti awal tahun 2026 ada Galaxy S26 Ultra yang peningkatannya lumayan berasa. Buat upgrade yang lumayan berasa dari S26 Ultra, sekarang panelnya meningkat dari 8 bit jadi 10 bit. Jadi secara otomatis kualitas warna dan ketajamannya bakal manjain mata banget. Kabarnya juga nih, S26 Ultra bawa fitur inovatif privacy display. Jadi walaupun layarnya super tajam, privasi bakal tetap terjaga kalau lu buka HP di tempat umum. Buat konfigurasi kameranya masih mirip kayak S25 Ultra, which is kamera belakangnya bawa kuat kamera 200 megapiksel. Belum tahu fitur fotografi apa yang dijagoin. Yang jelas kameranya masih bawa kemampuan zoom yang fantastis. Lanjut bahas hardware-nya. HP ini pakai Snapdragon 8 Elite Gen 5 yang sangar banget. Ya walaupun baterainya lagi-lagi 5000 mAh, tapi untungnya sekarang Samsung ngasih fast charging lebih kenceng 60 Watt. Nah ini dia spek singkat dan estimasi harga Samsung Galaxy S26 Ultra. Nah, teler nyimak videonya sampai habis. HP mana nih yang jadi wishlist lu, bos? Gak bosen-bosen juga gua ingetin nih. Kalau mau beli HP baru secara online, belinya bisa lewat ya Teknostore yang di Shopee dan Tokopedia. Kirim instan sampai COD juga bisa banget, bos. Link tokonya ada di deskripsi tuh. Some things are not the same as they were a year ago.